Jumpa lagi bersama Aku mami tata bisa papi. nah, Adi. siapa? Aku mau ngapain? Lagi di mana sekarang? Bola. Lagi di Bandung. Dia boleh jatuh. Aku mau naik apa? Odong. Oh, odong. Teman-teman mau lihat keseruan Aiko naik odong-odong? Ada main bola. Oh, sambil main bola. Oke. Ya, lihat ya keseruan Aiko dan Mami Poppy, Papi, Kakak. Oke? Ini Monumen Solidaritas Asia Afrika 2015 Bapak Presiden meresmikannya. Sementara batu yang bundar di sebelah kanan itu di trotoar itu bukan tahu bulat atau onde-onde. Ulah digegel. Ulah digegel. Itu nama-nama negara yang ikut dalam konferensi Asia Afrika ya. Ada Azerbaijan sebelah kiri nih. Nah ini depan nih. Ada pabrik kopi aroma, misalnya aroma, pabrik kopi aroma ya. Sampai jam 3 saja dari Senin jasa. Dan itu tergantung dari jenis kopi ya, Arabica atau Robusta. Baik, dilanjut lagi Bandung Tour on Bus atau disingkat Bandros. Dan ternyata Bandros ini sebetulnya beda warna, beda tujuan. Kalau yang warna biru itu ke selatan, di Baduyut. Nah, yang warna merah ke Ciamplas. Kalau yang warna hijau ke Upi. Nah, kalau yang warna kuning ini tidak ngambang. Oh, ngambang sih. Kau sambil atau apa pengen jelas ya. Jadi beda warna, beda tujuan. Nah, sejak ada COVID-19, sementara waktu pernah tidak beroperasi berhenti. Dan ketika dioperasikan lagi, rutenya semuanya sama. Tengah-tengah kota. Tadi pusat kota Bandung, kita akan menuju ke pusatnya ibu kota Jawa Barat yang ada gedung satenya. Ya. Kalau tidak naik Bandros mah ke gedung sate bisa nyobain yang namanya ada festival sekarang. Festival Nusantara Aci ya. Ini pernah dibuka 30 tahun sekali. Jadi kalau dibuka ini akan nyambung ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat atau gedung Pakuwon. Waktu itu ketika jenazah Eril ya itu sana. Ini pernah dibuka. Kenapa? Ada konferensi Asia Afrika untuk menjambu negara-negara Asia Afrika dan ketika zaman Belanda, blok sini sama blok sana itu orang-orang Belanda. Di sini para pejuang, jadi perang di sini. Dan ternyata yang berjuang pada zaman dahulu bukan hanya laki-laki. Para perempuan juga turut serta dalam bertempur. Ada nama kelompok pejuang wanita namanya LASWI, dan itu kepanjangan dari Laskar Wanita Indonesia. Itu singkatan LASWI. Jangan bingung kalau wanita zaman dulu mau perang pakai busana apa? Daster, piyama. Yang penting sederhana, simple aja, leluasa. Tuh di depan tuh, yang warna oranye. Dulu banyak angkat senjata. Kalau sekarang mah banyak angkat HP, nembak cowok gitu ya. Ini nih, LASWI, Laskar Wanita Indonesia ya. Ini artikelnya Laskar Wanita Indonesia ya. Dan kalau pelajar kalau mau perang itu bawa buku, celana pendek, bawa senapan ya. Tentara pejuang. Kita lihat tulisan Monumen Kereta. Sebelum Bapak Soekarno di penjara Bancai, ternyata proses sidangnya itu di gedung pengadilan depan sebelah kiri. Ketika sedang sidang, Bapak Soekarno tidak pakai pengacara, menulis sendiri, membacakan sendiri pledoinya. Judulnya Indonesia Menggugat. Jadi nama gedung ini. Di Indonesia banyak bank. Di Bandung ada museumnya. Ini museum bank. Bank Indonesia ternyata menggunakan bangunan zaman Belanda. Ketika zaman Belanda, bank ini perbankannya orang-orang Eropa ini
di sebelah kanan ya, ini di pojok. Ini Javase Bank. Nasabahnya VOC, ya, pengusaha perkebunan. Ternyata di sini mencetak uang itu pakai bahan kimia. Jadi setiap bulannya awet. Kalau saya mah enggak. Habis. Cicilan. Di sini pernah jadi tempat naik panos di sini. Tapi sejak ada COVID ini ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan lagi. Ada Taman Gazebo, Taman Gembok Cinta, Labirin, Taman Badak Putih. Badak Putih ini merupakan jenis binatang buas yang pernah ada di Bandung selain harimau. Ini pernah dijadikan tempat penampungan kopi atau gudang kopi zaman dulunya. Dan kalau Bapak Ibu Teteh AA pengen tahu cerita sejarah Bandung, bukan hanya baca buku atau naik tandros, tapi ada museum. Di depan ada Museum Kota Bandung. Di sini ada tulisan teh, jas merah. Ternyata jas merah itu singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu di depan sebelah kiri ada Museum Kota Bandung. Ini bisa dikunjungi. Dan bangunan ini sebelah kanan pernah kebakaran. Masih terlihat bekas-bekas kebakaran di atas. Dan ini taman sejarah. Itu ada gambar-gambar para wali kota Bandung pada zaman dahulu. Dan ini gambaran Bandung saat sekarang. Ada bandros, ada taman. Dan ini gambaran Bandung zaman dulu. Ada badak, ada harimau. Kita lanjut lagi Bandung Tour on Bus atau disingkat Bandros. Ternyata kalau sekarang bandrosnya bukan beda warna, beda tujuan, tapi edisi. Misalnya sekarang edisi akhir pekan, naik bandrosnya harus melalui daftar, nunggu di absen. Nah kalau hari biasa mah langsung aja naik. Dan ada juga hari ini, setiap hari Sabtu dan hari Minggu ada bandros yang dari bandara, Bu. Jadi keliling bandara, stop, foto-foto sama pesawat terbang, lihat showroom pesawat terbang yang dibuang. Ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Di sini, di daerah perkantoran, khusus untuk militer. Ini ada kantor Kodam 3 Siliwangi untuk Angkatan Darat. Dan ternyata di sini juga waktu zaman Belandanya ada yang namanya Maluken Park, Taman Maluku. Nah, dinasionalisasikan jadi Taman Maluku. Nah, di Taman Maluku ini taman salah satu tertua di Bandung tahun 1919. Dan ini dulu tidak ada pohon. Jadi lahan terbuka di tengah-tengah kota. Di sini ada yang misteri. Waktu zaman dulu di sini banyak cowok-cowok cantik. Ciban, Cibai. Jadi kalau siangnya Yanto, malamnya Yanti. iya, tulangnya lunak seperti habis di presto ya, luwes sekali ya. Jadi kalah dimulai lah. Oh, ada. Dulu mah Bu, pagarnya tinggi-tinggi ya. Dan saya sempat loncat ketika ada satpol PP gitu ya, ampun. Tidak tertangkap, alhamdulillah. Ya. Ini Gor Saparua atau Taman Saparua ya. Rocker penyanyi metal awalnya dari sini meniti karirnya. Makanya di sini ada mural. Mural tentang rocker atau musik keras atau cadar. Kita akan memasuki kawasan pusat perbelanjaan, tapi bukan berarti seperti swalayan ya. Tapi ini mah factory outlet atau distro. Nah, ternyata di Bandung banyak pusat perbelanjaan. Ternyata ada yang namanya mall tertua di Bandung. Bahkan ini misteri. Waktu zaman dulu Bu, banyak teteh-teteh sama ibu-ibu cari pocong di sini. Pocongan harga. Foto. Oh, foto. Barang bagus, ketika kita cari pocong. Kocak ini apa?
Dan rata-rata untuk factory outlet dan display-nya itu selalu menggunakan rumah-rumah zaman Belanda. Dan itu menambah kesan daya tarik untuk mendisplay barang-barangnya. Contohnya ini heritage di depan. Ternyata heritage ini dulunya bangunan orang yang memerintah di Gedung Sate atau kepala. Dan persis ini bagian dari Gedung Sate, kawasan di Gedung Sate, Bu, Bapak ya. Boleh saya cerita hantu? Ya. Karena di sini ada riwayat tentang ambulan sudah dijual ke Bogor, tapi selalu balik lagi malam hari dan tidak ada supir. Sebelah kiri ya, dalam bahu reksa. Mana? Kemudian di sini juga di salah satu bagian Gedung Sate, karena Gedung Sate ini cukup luas. Ada bagian depan kantor Gubernur Jawa Barat atau aktivitas kerjanya Insinyur Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Wakilnya beraktivitas. Dan ternyata di sini juga ada bagian selatan, pintu masuk yang kelima untuk Gedung Sate. Dan ternyata di sana ada asap yang banyak. Itu bukan kebakaran, Bakar tapi sate. itu pusat pemadam kelaparan. Bakar sate. Bakar sate, ya. Sate apa? Sate jando, ya. Itu. Pemadam kelaparan. Taman Gedung Betul. Kalau kita masuk ke Gedung Sate, ini ada pemutaran film dokumenter. Tapi masih belum cukup untuk mengetahui menggali tentang sejarah Gedung Sate. Ternyata ada 7 pemuda yang meninggal di Gedung Sate tidak diketemukan jenazahnya. Makanya ada batu besar di depan Gedung Sate. Dan setiap 100 tahun 3 kali ada suara sirine yang dinyalakan dari Gedung Sate. Dan suaranya bisa sampai ke Subang. Dan itu sebagai tanda ya. Ini kalau zaman dahulu katanya kalau ada sirine, dulu kan sirine itu bukan dari ambulan atau dari damkar atau dari kendaraan polisi, tapi langsung dari Gedung Sate. Dan warga masyarakat mendengar suara Gedung Sate itu, suara sirine itu akan dicari Tuhan. Nah, nanti saya lanjutkan. Ini ada tempat sewa sepeda lagi, nomor 17. Ya. Ini biasanya kalau hari Minggu banyak yang sewa. Ya. Nah ini bisa mengembalikan juga ke sini. Dan ini salah satu sekolah yang difavoritkan di Bandung, yaitu SMA 20 yang pernah dipakai syuting film Dilan. Jadi sekolah Dilan. Tapi itu Dilan? Itu Dilan. Masa Dilan? Jadi koplo Dilan. Dilan pada masanya. Iya. Itu Dilanda bingung. Karena ini kemana? Aduh. Nah, apa nanti? Iya. Itu dia nih. Kita nungguin Dilan. Aduh, itu boleh. Dilan. Lampu merah. Jalan terus. Belok kiri ya. Kita lanjutkan lagi Bandung Tour on Bus atau disingkat Bandung. Kali ini akan saya seling tentang kuliner karena di sini cukup populer juga kulinernya di sini ya. Tadi kita sudah melihat sate yang antriannya cukup panjang. Nah di sini ada kuliner yang bahan bakunya nangka muda atau gori atau gulai atau juga gudeg. Nah teh di sini juga Ibu ada yang disebut dengan porsi jumbo bakso. Itu bakso sultan. Yaitu satu porsinya itu sepanci. Ya. Nah itu kita pilih. Nanti dikasih bumbu yang
dikasih sama pelayannya. Ternyata tagline-nya katanya bakso Sultan ini makan baksonya keringetan. Bukan teh gitu ya. Aa kenapa keringetan? Aduh siapa yang bayar? Bukan ya. Tapi ini dikarenakan pedas sama panas. Nah, maka ini bakso Sultannya depan kiri ya. Dan di sini juga ada makanan bahan baku daging sapi, rujak cingur, Jawa Timuran, makanan Korea dan Jepang. Tapi yang populernya yang di tenda ini nih. Para customer atau para pelanggannya sering menyebutnya dengan bahan baku mie ini menyebutnya mie ganteng. Karena yang menyajikannya kayak vokalis Benoan. Jadi Ariel ya. Tapi tidak disuapin sama yang ganteng ya. Repot amat sih gitu ya. Nah ini nih 500 porsi sehari, 500 mangkok. Kami sama Lomi Lombok. Baik itu di sosial media atau di televisi ya, kita mengenal kuliner di Bandung. Bahkan ada kuliner yang dijualnya di rumah hantu Bu. Jadi ratusan tahun rumahnya itu tidak pernah ada yang menghuninya. Bahkan kesannya rusak, angker atau misteri. Bahkan ceritanya sudah 2 kali jadi film layar lebar, ya, sequel. Kalau saya sebutkan familiar, namanya Rumah Kentang. Nah, di Rumah Kentang ini katanya mitosnya kalau malam tertentu itu tercium bau rebus kentang. Seperti halnya kalau kita lagi di gunung, di hutan, tiba-tiba mencium bau kemenyan. Pasti akan timbul heran atau tanda tanya, ngeri atau takut. Atau bau mawar, melati, bunga, anggrek, yang lebih serem lagi bau bangke. Nah ternyata begitu halnya dengan bau rebus kentang itu. Jadi merinding gitu ya. Ini sebelah kanan. Di atasnya ada tulisan Rumah Kentang 1908. Nah ini. Ya, sekarang sudah ramai, sudah menarik, tapi masih teteh. Masih ada tempat yang tidak dipergunakan, terus tidak dirobah. Ya. Dan begitu juga dengan barang-barang yang dipindahkan itu tidak boleh. Ya. Padahal ini yang dirubahnya cuma 3. Lahan kosong jadi parkiran. Terus di terasnya itu ada kanopi, peneduh dan ada dekorasi. Ya. Sudah ketebak. Jadi zaman dulunya ini dihuni oleh orang Belanda. Noni Belanda ketika itu lagi ngerebus kentang sambil gendong anak di kuali yang cukup besar. Ternyata Bu anaknya itu rewel dan jatuh ke rebusan kentang. Si Noni Belandanya malah panik, katanya bukan langsung angkat ke si bayinya, tapi malah angkat itu gimana nolongnya. Dan akhirnya saya tidak tahu kenapa anaknya rewel. Nah, katanya sih pengen lato-lato. Masih tentang misteri boleh? Ada satu lagi. Biasanya kalau di kolam renang selalu ada tulisan begini, awas licin, ya, atau jangan pakai sampo. Ini sadis. Di sini ada tulisan begini, inlander and the foreign need to common. Jadi saya sedih bacanya gitu, nggak ngerti. Kalau diartikan sadis Bu, gimana? Anjing sama pribumi tidak boleh masuk. Artinya khusus untuk orang-orang Belanda. Ya, tapi ada peristiwa kolam renang itu pembuangannya copot, lepas. Anak yang lagi berenangnya tidak ada yang mengetahui lagi berenang dan kesedot. Di depan ya. Ini alasannya ada Taman Musik Sentrum. Taman musik ini taman sentrum. Sentrumnya itu nama kolam renang yang di sana. Dan kolam renang ini sudah tidak digunakan dari zaman Belanda juga yang zaman dulu. Sentrum artinya itu dalam bahasa Indonesia pusat. Sentrum itu bahasa Belanda. Sentral dalam bahasa Inggris artinya pusat. Dan ini khusus untuk kolam renang yang pertama waktu itu di Indonesia, ya. Karena khusus untuk orang-orang Belanda. Waktu itu hanya ada di Sentrum, di SC Amplas.
kolam renang ya. Dan di sini ada ininya, ada apa? Ada tanda sananya kan. Sentrum. Nah ini udah gimana ya? Ada ini kawasan ini apa? Berbau misteri soalnya di sini. Soalnya saya berani ceritain karena siang hari dan rame-rame. Ini salah satu yang misteri. Ini sekolah terbaik di Bandung, SMA 3 di peringkat ke apa? Peringkat keempat lah di UTBK ya. Dan di sini terdapat mitos jendela di lantai 2 itu ada yang tidak bisa ditutup, dan itu tempat bunuh dirinya seorang siswi yang tidak direstui sama orang tuanya karena jatuh cinta sesama beda status sosial. Jadi orang Belanda sama pribumi merasa putus asa, bunuh diri dari lantai 2, jadi kepala dulu jatuhnya. Nah, sebelah kanan ini ada pesawat jet tempur F-5 Tiger buatan Amerika. Itu dulunya Bu sekolah HBS, jadi sekolah calon pejabat kayak IPDN lagi. Nah kalau ini bukan pesawat terbang, tapi pesawat cicing. Nggak ada mesin, nggak ada pilot, ya, nggak ada solar lagi, itu udah cicing gitu ya. Ngapain terbang juga? Yang terbang juga ninggalin gitu ya, sama yang angkat. Baik, ada 2 sekolah yang difavoritkan di Bandung di sini. Di depan sebelah kiri ya, SMP 2 ya, ada Bapak Gubernur Jawa Barat ya, Insinyur Muhammad Ridwan Kamil. Atau yang SMP 5 nih berdampingan, ada almarhum Pak Habibie, Iwan Fals, Raffi Ahmad, Raisa ya, dengan pendidikan di sini. Dan di depan ada rel kereta api. Ternyata rel kereta api ini bukan hanya untuk jalur kereta, jadi untuk batas wilayah Pak. Jadi ke sana itu tempat tinggal orang Belanda, sini itu pribumi. Dan ada alasannya. Kenapa rel kereta api di berbagai daerah di bagian bawahnya pakai lapisan batu, tidak pakai tahu Sumedang? Ternyata batu-batu ini fungsinya untuk meredam getaran supaya tidak bergetar terhadap bangunan, atau untuk menghalangi pohon tanaman yang tidak tumbuh secara liar, dan itu akan mengganggu kinerja kereta ini. Bandros ini bisa disewa, bisa ditransfer, bisa diborong ya. Dan istimewanya bisa lama, 4 jam, 6 jam, atau seharian. Di sini ada mitos, di bangunan ini ya sudah lama tidak dipergunakan. Tidak boleh membunyikan piriwit. Tahu piriwit? Di sini tidak boleh. Jadi kalau dibunyikan piriwit itu akan ditendang dolanya. Anda kenapa? Kenapa? Ayo mau diserius deh, atau apa kamu serius atau cangkel? Abang saya nak curi-curi kaya, mana curi ke dia tadi? Ada kerja curi. Betul, sekarang hati-hati, harus tahan mental. Sekarang kita akan lihat begitu banyak hantu ya. Ada kan di Jalan Asia Afrika ya, banyak hantu. Lucunya ini hantu di sini tidak ada wibawa kalau ada Satpol PP. Masa hantu takut diangkut? Kalau bulan puasa itu viral Pak ya. Aduh. Ya. Hantu terpikasiran. Ini apa? Mario Bros. Mama dante. Seandainya ada yang berminat untuk sewa bandros, silahkan datang langsung ke Terminal Libanya atau Dinas Perhubungan, karena yang mengelolanya ya. Kalau disewa itu kita bisa istirahat, misalnya di Gedung Sate Bu, ya, Taman Korea atau Masjid Al-Jabar ya, dan akan kita kembalikan ke tempat yang kita tentukan. Misalnya mau dijemput dari hotel, ya, dari perumahan dan lain sebagainya. Kita akan belok ke sebelah kanan. Ini ada Jalan Asia Afrika. Ya. Di Jalan Asia Afrika ini ada titik nolnya Kota Bandung.
Dan dulunya katanya ini jalan Asia Afrika, ini jalan Anya dan Panaruka. Kita naik dulu deh. Nah itu mobil kita. Kita mobil. Nah ini mobilnya kita. Nah kalau yang ini namanya walking tour. Jadi wisata jalan kaki, menelusuri daerah-daerah yang ada cerita sejarah. Nah, ini titik nolnya ya. Ini ada titik nol. Jadi PDL, CLN. Jadi bukan celana PDL gitu ya. Kita CLN ke PDL. Jadi Cileunyi ke sana, PDL pada Larang. 18 kilo. Jadi dulunya 2 arah. Dan ini ada hotel yang pertama di Bandung yang dirintis oleh orang Jerman, Adolf Homan. Bukan dirintis sama orang Bandung, Haji Oman. Masa Haji Oman gitu ya? Dan ini kita lihat hantu sekarang. Tapi hantu-hantu ini sudah pada maju, modern. Jadi susternya sudah sembuh dari jalan-jalan, ya. Malam ini nenek gayung jadi amnesia, ya, tidak bawa gayung. Ini pocong mumun. Kita bisa Itu kan suster udah diajar. Suster melanut. Ada yang lebih seru lagi, apa? Car free night. Jadi malam hari jam 7 sampai jam 9 tidak ada kendaraan. Jadi hantu-hantu. Tapi sering ketukar mana yang asli dan mana yang tungguan. Gedung tertinggi pertama di Bandung, 17 lantai sebelah kanan, tahun 90-an. Ini ya gedung tinggi. Tapi sekarang ada ketentuan tidak boleh terlalu tinggi karena pesawat terbang, ya. Yang datang dan berangkat itu harus dipastikan aman, tidak ada yang menghalangi. Ini juga menara kembar, semestinya 99 itu total, tapi ini mah dibagi 2, 18 fondasi, tower 81. Ya. Mengenai sepeda yang 1001 jam, ini ya, jadi kita bisa mengembalikan ke tempat yang terdekat saja. Selain 1000 yang 1 jam, ada yang 30.000 plus 15 menit. Dan itu bisa disebut sepeda listrik. Sepeda listrik ini kayak otopet. Atau kalau sekarang mah sudah ada di showroom-showroom. Nah, ini sudah mulai di. Dan nanti di Bandung juga ada bis listrik atau kereta listrik nanti bulan Juli, bulan Agustus akan segera diluncurkan. Dan dari Jakarta ke Bandung itu 36 menit, singkat. Dan nanti stasiunnya ada di daerah terpadu, yaitu Masjid Al-Jabar, GBLA, Sumarekon, dan sana daerah yang terpadu. Ini kalau dilanjutkan lagi lurus itu ke taman yang paling luas di Bandung, 13 hektar. Ada monumen Bandung Lautan Api, kemudian lampion dinosaurus, lapangan sepak bola, hutan kota, dan pasar kembang, banyak lagi. Apalagi kalau di hari Minggu ini ya. Dan kita akan belok ke sebelah kiri, ada jalan Kepatihan. Sebelah kanannya jalan Karanganyar dari makam para bupati kota Bandung. Dan ini ada pusat perbelanjaan modern atau shopping center modern, di mana dahulunya di sini pernah ada pasar tradisional yang berawal dari sini. Nah, yang itu juga pindahan dari Dayakolot. Dan ini akan nyambung ke monumen yang warna oranye, atau itu ada profil tentang Dewi Sartika yang pernah mendirikan sekolah khusus untuk perempuan, sekolah istri ya. Dari Jalan Tungkur, Jalan Abdul Muiz atau daerah Kebon Kalapa persis. Jalan Dewi Sartika ini awalnya jalan kabupaten, dan itu berasal dari bahasa Belanda Reken itu kabupaten. Dari Jalan Dewi Sartika maka nyambung ke Jalan Dalem Kau dari arah makam para bupati kota Bandung dengan gelar Dalem Kau, persis di bagian barat Masjid Raya Provinsi Jawa Barat dengan gelar Dalem Kau, atau Wiranata Kusuma II
Bupati yang memindahkan kota Bandung yang awalnya di Dayakolot. Baik, berdeburlah ombak di pantai, bersyukurlah karena sudah sampai. Alhamdulillah. Pulau Papua Burung Cendrawasih, sampai jumpa dan terima Asik. kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Assalamualaikum. Sayur tempe, sayur lodeh, capek. Capek deh. Capek deh. Cek lagi barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Anaknya bawa lagi. Kak Eko senang ya? Eko senang? Naik odong-odong ya? Kak Eko naik odong-odong tadi ya? Odong kan? Senang lah? Senang. Senang lah? Senang woi? Iya woi? Senang woi? Si Raffi bilang, udah jalan-jalan aja ke sini.